Taspen dan Asabri ini akan diambil alih oleh DJPB atau seperti apa? Mengingat setahu saya, Taspen ini kan sudah cukup lama, jadi dia berpengalaman dan dipercaya oleh ASN untuk memberikan pelayanan kan gitu. Apakah dengan adanya pengalihan ini kalau memang jadi akan menjadikan ASN mendapatkan pelayanan yang lebih baik gitu. Mengingat ekosistem pelayanan ini kan selama puluhan tahun sudah dijalankan oleh Taspen dan Asabri. Kemudian setahu saya juga Taspen khususnya mereka tidak hanya menjadi juru bayar, tapi dari yang saya ketahui ada juga program-program persiapan pensiun gitu, program kewirausahaan dan peningkatan kapasitas kemampuan PNS setelah nanti pensiun. Nah, apakah DJPB kira-kira punya kewenangan ataupun punya kemampuan melakukan pelayanan itu gitu? Apakah Bapak yakin dengan transformasi ini mampu mencegah apa yang terjadi pada Asabri, juga pada Taspen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu ASN dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, terutama sekali kepada para pensiunan maupun para calon pensiunan ASN yang ada di seluruh Indonesia. Ini ada berita terbaru terkait dengan kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintahan yang baru kita, yaitu di masa kepemimpinan Bapak Presiden baru kita, yaitu Bapak Prabowo yang tercinta ya. Banyak sekali perubahan-perubahan serta transformasi yang dilakukan oleh pemerintahan yang baru kita demi untuk memperbaiki maupun memajukan negara dan bangsa kita ini. Kebijakan-kebijakan yang menyentuh tentang ASN dan lain-lain sebagainya ya. Khususnya di pensiunan ya, di pensiunan ASN ada terjadi transformasi pembayaran pensiunan ASN yang selama ini dikelola oleh Taspen dan Asabri akan dialihkan ke DJPB atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, kemarin terjadi beberapa pertanyaan di Komisi 9 DPR RI mendengarkan bagaimana kebijakan tentang transformasi pembayaran pensiunan ASN ini ya. Nah, jadi dari Komisi 9 DPR RI banyak mengajukan pertanyaan terkait hal ini. Dikarenakan tentu ada alasan Bapak Ibu ya, ada semacam keraguan ataupun kekhawatiran dari Komisi 9 DPR RI ini. Di antaranya jangan sampai menyusahkan begitu ya, menyusahkan pihak-pihak dari pensiunan ini. Dari beberapa sumber terkait masalah berita ini, banyak sekali sumber-sumber yang kami lihat membahas tentang hal yang sama, yaitu tentang transformasi pembayaran pensiunan ASN ini. Ada yang dari Klik Pendidikan, kemudian ada juga dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan ada juga dari akunnya DPR sendiri ya. Nah, ini kami kumpulkan berbagai macam berita dari berbagai sumber ini. Jadi selama ini pembayaran manfaat pensiunan aparatur sipil negara atau ASN ini dilakukan melalui PT Taspen, maksud kami PT Taspen dan Asabri Bapak Ibu ya, yang berperan sebagai pengelola serta penyalur dana pensiun ini. Ini selama ini Bapak Ibu, ini sudah melekat di hati para ASN Indonesia. Namun rencananya pembayaran tersebut akan dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau yang disingkat dengan DJPB Bapak Ibu, yaitu melalui bank penyalur. Nah, sementara Taspen dan Asabri nantinya hanya akan bertugas dalam pengelolaan data. Rencana transformasi tersebut menimbulkan banyak sekali pertanyaan ya, terutama terkait keefektifan dan kualitas layanan dari para pensiunan ASN ini. Anggota DPR RI yaitu Komisi 9 dalam hal itu Bapak Fatahi di dalam rapat dengar pendapat tersebut dengan DJPB yang dipercayakan ini
dan Dirut Taspen di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta pada Kamis 6 Februari 2025 kemarin mempertanyakan perubahan ini. Ia menyoroti bagaimana peran Taspen dan Asabri yang sudah lama dipercaya dalam memberikan layanan kepada ASN kini akan mengalami pergeseran. Apakah maksudnya kedepannya ini fungsi daripada Taspen dan Asabri ini akan diambil alih oleh DJPB atau seperti apa? Ini pertanyaan dari anggota DPR RI ini, Komisi 9. Jadi mengingat setahu saya, kata beliau, Taspen ini kan sudah cukup lama. Jadi dia berpengalaman dan dipercaya oleh ASN untuk memberikan pelayanan. Kan begitu katanya, kata Bapak Pathi. Ini dikutip dari halaman DPR pada Senin 10 Februari 2025. Salah satu kekhawatiran utama yang disoroti dalam perubahan ini adalah potensi menurunnya kualitas layanan bagi pensiunan ASN. Dengan pengalaman puluhan tahun dalam menangani pensiunan ASN, Taspen dan Asabri telah memiliki ekosistem layanan yang mapan. Jadi Bapak Pathi mempertanyakan apakah DJPB ini mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Apakah dengan adanya pengalihan ini kalau memang jadi akan menjadikan ASN mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau bagaimana? Jadi mengingat ekosistem pelayanan ini kan selama sudah puluhan tahun sudah dijalankan oleh Taspen dan Asabri. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang timbul terutama dari Bapak Pathi ya di Komisi 11 ini. Nah, selain itu Taspen selama ini tidak hanya berfungsi sebagai juru bayar pensiun, tetapi juga menyediakan berbagai program persiapan pensiun, kewirausahaan, serta peningkatan kapasitas sebagai ASN yang memasuki masa pensiun. Kemudian setahu saya, kata beliau, juga Taspen khususnya mereka tidak hanya menjadi juru bayar, tetapi dari yang saya ketahui ada juga program-program pensiun, program-program persiapan pensiun gitu. Jadi program kewirausahaan dan peningkatan kapasitas kemampuan PNS setelah nanti pensiun jelasnya. Nah, Pathi pun mempertanyakan apakah DJPB ini memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyediakan layanan tambahan tersebut. Menurutnya, DJPB ini selama ini lebih fokus pada administrasi keuangan, bukan layanan pensiunan secara holistik. Hal ini menimbulkan keraguan apakah DJPB ini bisa menjalankan peran yang selama ini dipegang oleh Taspen. Apakah DJPB kira-kira punya kewenangan atau punya kemampuan melakukan pelayanan itu gitu? Mengingat selama ini kan tugasnya administrasi keuangan kan gitu, kata Pathi. Dalam kesempatan tersebut, Pathi juga meminta Taspen untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan layanan karena meskipun kinerjanya secara umum baik, maka ada beberapa masalah yang mencoreng reputasinya. Jadi menurut saya baiknya dilakukan optimalisasi terkait dengan Taspen ini sehingga yang paling utama adalah penerima manfaat ini. Jangan sampai apa-apa yang diputuskan ini pada akhirnya menyusahkan penerima manfaat, pungkasnya. Nah, menanggapi kekhawatiran tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astra Primanto Bakti menyatakan bahwa transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam sistem pembayaran pensiun. Ia menegaskan bahwa banyak fungsi antara DJPB dan Taspen atau Asabri yang kurang lebihnya sama, katanya. Jadi ke depan ini kami berencana untuk melakukan pembayaran tetap melalui mitra yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen. Nah, ini yang melakukan dari kami di Direktur Jenderal Perbendaharaan jelasnya. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah berharap sistem pembayaran pensiunan ASN ini bisa lebih transparan dan akuntabel, mengurangi kemungkinan ketidakefisiensi dalam administrasi keuangan negara. Namun, meskipun dijanjikan akan lebih efisien, ASN yang akan pensiun tentu perlu mencermati bagaimana perubahan ini akan berdampak pada hak-hak mereka.
bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun, penting untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan ini agar tidak mengalami kendala dalam menerima hak pensiunnya ini. Ya, itu beberapa kekhawatiran yang dilontarkan oleh Komisi 11 DPR RI pada saat mendengarkan pendapat ya. Maka dari itu perlu kiranya para ASN maupun calon ASN ini untuk bisa selalu mencermati hal ini dan selalu terus mempelajari ya supaya hak-hak yang harusnya diterima dengan baik oleh para pensiunan ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu harapan dari anggota DPR RI, terutama sekali Komisi 11 ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berita terbaru hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.